Sudahkah Anda berhenti menjelaskan? Segera ambil keputusan. Sebuah strategi agar Anda semakin kreatif dan produktif. Ketika berkembang bersama dulu ingin didirikan, saya konsultasi dengan seorang mentor yang saya anggap lebih tahu dan lebih pintar dibandingkan saya mengenai rencana saya untuk membuat sebuah program book club, kemudian kelas kelas online menggunakan Zoom. Tapi apa yang terjadi? Mentor itu mengatakan, susah, mendingan kamu melakukan apa yang kamu lakukan sekarang. Mimpi saya tunda sekitar 3 tahun. Setelah datangnya pandemi, berkembang bersama kemudian berkembang bersama mewujudkan mimpi saya untuk bikin sebuah pertemuan online, entah itu membahas mengenai produktivitas, abundance, law attraction, book club dan sebagainya. Dan ternyata program-program berkembang bersama disambut sangat baik. Lulusan dari berkembang bersama sampai lebih dari 100 member, dan kemudian program yang kami buat lebih dari sekitar 12-15 program, baik itu untuk klien online maupun corporate, perusahaan-perusahaan. Nah, dari sini saya menyadari bahwa kebanyakan orang di luar sana, termasuk saya, itu ketika bermimpi masih mencari pembenaran, mencari validasi dari orang-orang yang kita anggap lebih tahu dibandingkan kita. Termasuk apa yang saya lakukan tadi. Saya berbicara kepada seorang mentor yang saya anggap dia lebih tahu dibandingkan saya. Ini yang perlu Anda sadari ya, bahwa sebenarnya tidak ada yang lebih tahu dibandingkan Anda, tidak ada yang lebih tahu dibandingkan Anda sendiri. Jadi saran saya, kalau Anda punya mimpi, segera lakukan. Andrew Berman adalah seorang neuroscience. Dia mengatakan kebanyakan orang ketika menceritakan mimpinya kepada orang lain, dan mendapatkan sambutan yang baik, misalnya Anda dibilang, wah keren banget kamu mimpinya, terjadi rasa puas dalam dirinya sehingga dia tidak mewujudkan mimpi tersebut. Apa artinya? Validasi-validasi yang orang berikan kepada kita, kalau kita tidak hati-hati akan membuat kita cepat merasa puas dan akhirnya tidak mewujudkan mimpi itu. Dan sebaliknya, saat Anda seperti saya tadi punya mimpi dan kemudian berbicara dengan orang yang kita anggap lebih tahu dan dibilang susah, akhirnya kita lebih percaya dibandingkan kita sendiri, akhirnya kita tidak wujudkan mimpi itu. Jadi kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat kita pagi hari ini adalah, saat Anda punya mimpi, segera wujudkan. Karena kalau kita masih ingin memberikan penjelasan kepada orang lain mengenai mimpi kita, orang akan mempunyai bahan dengan menggunakan penjelasan mimpi kita tadi untuk menggagalkan mimpi kita. Jadi saran saya, kalau ada mimpi, wujudkan. Dan ini yang akan membedakan antara pilihan dengan desire. Karena hal-hal yang kita pilih itu tidak membutuhkan penjelasan, melainkan hal-hal yang berdasarkan desire atau keinginan, itu biasanya ada sesuatu di balik itu, ada udang di balik batu. Seperti saya ingin berkarya karena ada tagihan yang perlu dibayar. Saya perlu berkarya karena ingin mendapatkan validasi dari orang. Itu adalah sebuah desire, wanting, keinginan, tapi bukan berdasarkan pilihan. Sedangkan kalau Anda benar-benar memilih, Anda tidak butuh penjelasan. Kecenderungan Anda untuk menjelaskan mimpi Anda kepada orang lain semakin kecil. Dan ketika ada orang yang bertanya, kenapa kamu mengambil keputusan itu? Ya karena saya mau. Wah, langsung berhenti. Pertanyaan itu berhenti. Karena mereka merasa, wah keren banget nih orang, sudah tahu apa yang dia inginkan. Tapi kalau kita masih berdasarkan keinginan, bukan sebenar-benarnya pilihan, kecenderungan kita untuk menjelaskan mimpi kita semakin besar, dan itu akan menjadi bahan bagi orang lain untuk men-tackle kita. Jadi saran saya, sekali lagi, kalau ada mimpi segera wujudkan, berhenti menjelaskan. Asik ya, sampai ketemu di kesadaran berikutnya. Keep having fun. Bye-bye.